Hey teman-teman sekalian, hari ini tanggal 20 Mei, dan setiap tanggal 20 Mei, Indonesia selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan di sini adalah, kenapa sih tanggal 20 Mei itu selalu dianggap sebagai tanggal yang penting bagi sejarah Indonesia? Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa sih di belakang layar dari tanggal 20 Mei itu sendiri sehingga muncul adanya Hari Kebangkitan Nasional. Jadi begini teman-teman sekalian, kita akan mundur di awal tahun 1900-an ya. Nah ternyata pada tahun tersebut kondisi Indonesia tuh saat itu masih dijajah oleh Belanda. Dan rakyat Indonesia itu masih hidup susah banget kala itu. Pendidikan saat itu sangat sulit ya, dan banyak pribumi itu diperlakukan tidak setara sama sekali. Dan teman-teman sekalian, di masa itu perlawanan rakyat ya sebenarnya itu sudah mulai banyak terjadi. Banyak perang-perang yang muncul di berbagai daerah, dan ada juga tokoh-tokoh yang melawan penjajahan dengan senjata. Tapi pada saat itu tuh kesatuan bangsa kita tuh belum utuh. Perjuangannya tuh masih terpisah-pisah dan bersifat kedaerahan. Nah, mulai masuk awal abad ke-20, ini ceritanya mulai muncul kesadaran baru di kalangan pelajar dan kaum terdidik pribumi nih teman-teman. Mereka tuh mulai berpikir bahwa perjuangan itu nggak cukup hanya dengan perang fisik saja. Bangsa Indonesia tuh juga harus bangkit lewat pendidikan, lewat persatuan, dan juga organisasi modern pastinya. Dari situlah nih teman-teman sekalian, lahir suatu organisasi yang bernama nih Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi Budi Utomo ini didirikan oleh para mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia di Batavia, dan salah satunya itu dipelopori oleh Dr. Sutomo. Tujuan awalnya memang fokus pada pendidikan dan kemajuan masyarakat pribumi kala itu, terutama nih di bidang sosial dan juga budaya. Mungkin bagi kita yang hidup di era sekarang ya, berdirinya sebuah tempat pendidikan itu suatu hal yang biasa aja seperti itu dan terdengar sederhana banget gitu ya. Tapi bayangin aja nih, pada zaman penjajahan muncul suatu organisasi seperti ini, tentunya ini kan hal yang besar banget gitu ya. Karena untuk pertama kalinya rakyat pribumi itu mulai memiliki kesadaran bersama maksudnya, sebagai satu bangsa yang ingin maju. Inilah yang kemudian dianggap sebagai awal kebangkitan nasional teman-teman sekalian. Jadi ya, bukan karena Indonesia tuh langsung merdeka saat itu, bukan juga karena penjajahan langsung berakhir, tapi karena sejak momen itu semangat persatuan tuh mulai tumbuh teman-teman. Jadi setelah lahirnya Budi Utomo, nih ceritanya mulai nih muncul organisasi-organisasi lain yang memperjuangkan nasib rakyat Indonesia ya. Dan kesadaran nasional itu pun makin berkembang sampai akhirnya mengarah pada perjuangan menuju kemerdekaan tahun 1945 itu sendiri. Nah, makanya nih, Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma tentang mengenang organisasi lama nih teman-teman ya, tapi tentang mengenang titik awal saat rakyat Indonesia mulai sadar nih bahwa mereka punya tujuan bersama sebagai satu bangsa, yakni bangsa yang merdeka, bangsa yang tidak terjajah sama sekali. Dan kalau dipikir-pikir semangat itu masih relevan sampai sekarang ya. Kalau dulu sih rakyat berjuang melawan penjajahan, tapi sekarang tantangannya berbeda. Kita menghadapi persaingan global di mana perkembangan teknologi, banjir informasi, sampai tekanan sosial yang bikin banyak orang itu gampang kehilangan semangat. Karena itulah memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026 itu jadi pengingat bahwa bangsa ini itu pernah ataupun juga bisa maju kalau masyarakatnya tuh mau bangkit dan berkembang bersama. Manfaat memperingati Hari Kebangkitan Nasional juga bukan cuma mengenang sejarah, tetapi juga menumbuhkan rasa optimis, menumbuhkan rasa semangat belajar, dan rasa persatuan di tengah banyaknya perbedaan teman-teman. Harapannya ke depan, generasi muda Indonesia tuh gak cuma jadi pengguna teknologi ya, tapi juga pencipta inovasi nih. Gak cuma jadi penonton perubahan dunia, tapi ikut juga membawa perubahan. Karena ya, kebangkitan nasional tuh belum selesai, dan sekarang tugas kita adalah melanjutkannya dan melanjutkan perjuangan itu, kebangkitan itu ada di tangan kita saat ini. Jadi sekali lagi, melalui momen yang berbahagia ini, melalui video kali ini,
Saya mewakili nama pribadi mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Bangkitlah semangat, bangkitlah ilmu, dan bangkitkan masa depan Indonesia. Terima kasih sudah menonton tayangan video kali ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kita bersama. Selamat Hari Kebangkitan Nasional